Halo adik-adik semua, apa kabar? Terus banget ya. Sekarang kita mau ngomongin tentang literasi digital. Kita mau bahas nih, kita mau belajar sama-sama. Kenapa sih literasi digital itu menjadi sangat penting sekarang ini? Secara sederhana, ada 3 alasan utama kenapa kita memerlukan literasi digital. Alasan yang pertama, teknologi digital merupakan tolak ukur peradaban manusia pada saat ini. Makanya kalau teman-teman perhatikan semuanya, seluruh bangsa di dunia ini berlomba-lomba nih untuk memiliki kemampuan digital yang baik, bahkan lebih baik lagi, yang pasti tujuannya satu, untuk memudahkan kehidupannya dan memampukan negara itu untuk bersaing secara global. Yang kedua, pembangunan infrastruktur digital teknologi menyangkut 2 hal, yaitu bangunan-bangunan dan sumber daya manusianya. Keduanya penting supaya tercipta keseimbangan antara fasilitas yang dibangun dan kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Dan yang ketiga, agar dapat mewujudkan kewarganegaraan masyarakat digital yang ideal, yaitu kritis, bertanggung jawab, kontributif, dan kolaboratif. Nah, untuk itu dibutuhkan pendekatan literasi digital yang efektif, yang mudah disebarluaskan atau diajarkan sekaligus juga bisa memberikan pengukuran yang paling akurat terhadap perkembangan kemampuan literasi digital bangsa Indonesia. Lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkolaborasi dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi yang mensosialisasikan 4 pilar literasi digital yang juga tertuang dalam Roadmap Literasi Digital tahun 2021-2024. Apa saja pilarnya? Pertama, ada cakap digital. Ini adalah mengenai kemampuan seseorang untuk mengetahui dan juga paham nih bagaimana menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem operasi digital itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua ada aman digital. Ini adalah kemampuan masyarakat, kemampuan kita untuk mengenali dan juga menerapkan. Dan yang terpenting juga sadar nih ya, pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Wah, penting banget nih. Yang ketiga ada budaya digital, yaitu bentuk aktivitas masyarakat di ruang digital dengan tetap memiliki wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan kebinekaan. Dan yang terakhir, etika digital. Etika digital ini adalah kemampuan menyadari, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital, atau kita kenal bahasa kerennya adalah netiquette dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjelang tahun politik, apa yang perlu kita waspadai terkait dengan interaksi ruang digital? Pertama, hoax politik. Belajar dari tahun 2019, ada peningkatan yang signifikan terkait berita bohong bertajuk politik menjelang tahun politik. Menurut data bertajuk Statistik Temuan Hoax Politik periode 2016 sampai dengan 20 Desember 2022 yang didapat dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Hoax politik tahun 2018 memiliki 62 hoax politik dan di tahun politik 2019 mencapai angka yang sangat signifikan, 928 hoax politik. Walaupun judul dan narasi dari berita bohong akan berbeda, tetapi biasanya mengandung ciri-ciri yang sama. Yang pertama, hoax itu biasanya bersumber dari kanal berita atau sosial media yang gak jelas gitu, yang abal-abal. Yang kedua, biasanya penulisannya itu tidak objektif dalam narasinya. Yang ketiga, tidak disertai data yang valid. Dan yang keempat nih, bagaimana kita mengenali hoax? Biasanya hoax itu bersifat menjatuhkan tingkat kepercayaan masyarakat, biasanya kepada calon-calon pemimpin, pemerintah, khususnya nih teman-teman, dalam hal ini pihak penyelenggara pemilu, partai politik, ataupun koalisi politik. Yang kedua adalah ujaran kebencian. Etika digital adalah hal yang sering dikorbankan dalam proses demokrasi di ruang digital, khususnya di berbagai kolam komentar platform digital. Asal-muasalnya dari ujaran kebencian adalah ketika para partisipan politik dalam memperjuangkan pendapat serta pilihan politiknya abai menyertakan kesopanan dalam tata bahasanya. Namun tidak selamanya pelaku yang terlibat ujaran kebencian adalah atas nama individu-individu. Belajar dari tahun politik sebelumnya, ada juga pelaku yang berupa pasukan siber atau yang kita kenal dengan cyber army.
Pasukan cyber bukan cuma terdiri dari pendengung tanpa nama alias buzzer, dalam artian operator akun palsu dan koordinator mereka, tapi juga pesor atau influencer ternama yang semuanya mendapat bayaran sebagai imbalan mempromosikan pandangan politik tertentu. Mereka bekerja dengan sangat terkoordinasi dan strategis, merencanakan dan mengotomatisasi pilihan unggahan dan tagar tertentu secara taktis agar dapat menaikkan trending topik di media sosial dan meraih perhatian publik semaksimal mungkin. Yang ketiga, penggiringan opini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggiringan opini dapat diartikan sebagai upaya seseorang dalam memberikan pendapat baik yang bertujuan untuk meyakini orang lain. Namun, belakangan ini istilah penggiringan opini lebih terdengar bernuansa negatif, sebab di tahun politik yang lalu banyak kasus penggiringan opini yang tidak lagi menggunakan cara yang etis dan bahkan cenderung memberikan tekanan dan unsur paksaan jika seseorang berlainan pendapat dengan opini yang sedang diperjuangkan tersebut. Nah, kira-kira apa aja nih bentuk kejahatan cyber yang lagi marak atau lagi in akhir-akhir ini? Yuk, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada skema penipuan phishing. Ini lagi marak banget nih. Phishing adalah bentuk serangan kejahatan cyber di mana penyerang berusaha untuk mendapatkan informasi yang sensitif atau rahasia. Misalnya kayak password, kata sandi kamu, kartu kredit, nomornya, atau informasi keuangan dan lain sebagainya. Jadi caranya biasanya itu dia menyamar sebagai entitas atau lembaga yang terkenal, terpercaya oleh kita. Kita tahulah entitasnya apa gitu. Tujuan utamanya adalah untuk mencuri data pribadi atau keuangan korban, yang kemudian dapat digunakan untuk penipuan atau pencurian identitas. Contoh-contoh skema penipuan yang pernah digunakan, ini dia ciri-cirinya. Biasanya mengatasnamakan instansi tertentu demi mendapatkan kepercayaan calon korban. Hampir semua teknik phishing mengatasnamakan pihak atau instansi yang dikenal calon korbannya. Mulai dari nama hingga tampilannya juga dibuat semirip mungkin. Misalnya website, marketplace yang namanya telah dimodifikasi seperti Tokped, Shopee, bahkan mengaku sebagai kurir dari ekspedisi JNE dan JNT sebagainya. Sering mencantumkan link palsu. Biasanya email atau pesan yang dikirim phisher akan mencantumkan tautan atau link palsu yang terlihat baik-baik saja, namun berbahaya kalau kamu membukanya. Link tersebut umumnya terlihat berasal dari platform media sosial lain seperti Instagram, Telegram, dan masih banyak lagi. Padahal sebenarnya itu hanya link palsu dan justru mengandung phishing. Terdapat file berbahaya. Walaupun mengatasnamakan suatu instansi, saat menerima email atau pesan dari orang asing yang tidak dikenal, kamu harus waspada jika mereka mencantumkan filenya. Terkadang, phisher berpura-pura mengirimkan dokumen seperti bukti transfer atau dokumen penting lainnya dalam format program executable atau APK yang bisa memicu virus dan pencurian data jika diinstal. Berikutnya, tidak menyebutkan nama penerima. Salah satu indikasi phishing yang terlihat yaitu phisher tidak mencantumkan nama penerima pada sambutan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa email atau pesan tersebut kemungkinan blind phishing yang dikirim ke banyak orang sekaligus. Contoh, kata awalnya dengan Kak atau Bapak Ibu atau kepada customer yang terbaik, yang terhormat, dan yang lain-lainnya. Pencuri data juga bisa memanfaatkan situs judi online. Tanda-tanda yang mungkin dialami adalah banyak menerima pesan dari nomor asing karena data telah tersebar atau bahkan dicuri situs judi. Yang kedua, aduh ini pasti teman-teman juga tahu banget, udah marak banget di Indonesia, berkembang pesat sekali, yaitu judi online. Judi online ini pasti teman-teman tahu ya, rame banget, korbannya juga di mana-mana. Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kominfo, bahkan menghidupkan mesin pencarian judi online secara 24 jam penuh untuk memfilter nih situs-situs yang dirasa ini indikasinya seperti judi online nih, supaya masyarakat itu nggak bisa mengakses ke website tersebut. Tahu nggak teman-teman? Sejak 2018 hingga Juli 2023 ini, baru aja nih, sudah ada 846.047 situs judi online yang diblokir oleh pemerintah. Banyak ya?
1. Kecanduan. 2. Ekonomi lesu karena kecanduan menyebabkan uangnya habis dan sebagainya. 3. Kesehatan mental terganggu. 4. Tingkat kriminalitas meningkat. Banyak hutang, kepepet, jadi menghalalkan segala cara. Kelima, putusnya hubungan baik dengan keluarga dan kerabat. Lalu, apa yang diharapkan dari literasi digital? Yang diharapkan dari literasi digital adalah perwujudan kewarganegaraan digital yang semakin cakap digital. Kejahatan dan pelanggaran cyber adalah sebuah keniscayaan. Jika warga digital semakin cakap, maka akan mudah untuk menciptakan sebuah sistem kolaborasi yang berfungsi untuk saling menjaga kenyamanan, keamanan, dan ruang digital bangsa. Kewarganegaraan yang semakin cakap digital akan memiliki ciri-ciri perilaku kritis, bertanggung jawab, kontribusi positif dalam ruang digital Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk dalam hal literasi digital. Tapi kita harus sama-sama sadar nih, kalau ini adalah tanggung jawab dan panggilan kita bersama sebagai generasi penerus bangsa untuk sama-sama mau bersatu, mau berpartisipasi sebagai agen-agen literasi digital, pastinya tujuannya untuk satu, mempercepat pembentukan masyarakat digital yang ideal. Literasi digital ini sangat penting. Tapi kalau mungkin di antara kita ada yang merasa, oh ini sepertinya kurang penting nih. Meskipun kita telah mengikuti literasi digital, maka itu bukanlah sebuah jaminan kalau kita tidak akan melanggar atau bahkan menjadi korban dalam kejahatan cyber yang semakin hari semakin marak. Oleh karena itu, yuk, marilah kita terliterasi untuk turut meliterasi bangsa. Sekian literasi digital demokrasi, salam demokrasi. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Berjuang demokrasi, suara rakyat di hati, dialah calon pemimpin.